Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardo wa ja'alaz zulumati wan nur wa tabarakalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in indahu bimiqdarin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatal lil alamin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan juga kita ucapkan salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Jadi, ya, ibu kita nih 50 tahun menjalani pernikahan. Subhanallah. Buat ibu ya. Udah nggak punya gigi lagi sekarang. Kita harus meniru nih, ya, meniru seperti ibu kita ini. Ya. Saya baru mau masuk 30 tahun, masih baru ya 30 tahun ya. Tapi dalam video klip kayak anak muda kan, kayak prewedding. Dulu ya, ya. Oke, jadi ibu-ibu semua ya, bapak, alhamdulillah. Kita bisa bertemu lagi. Saya akan menyampaikan tausiah tentang menepati amanah. Ya, menepati amanah. Menepati janji juga bisa. Menepati apa yang kita sampaikan. Menepati apa yang kita kerjakan. Dan juga mengerjakan sesuatu yang sudah menjadikan amanah buat kita. Jadi ini ternyata penting ya Bapak Ibu. Setiap kita itu punya tanggung jawab. Kata Rasulullah, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Rasulullah, setiap kita ini semua itu pemimpin pada bidangnya masing-masing. Dan setiap kita punya tanggung jawab terhadap apa yang ada pada kita masing-masing. Seorang ibu, dia punya tanggung jawab kepada anaknya, kepada suami. Kalau dia punya pekerjaan di tempat pekerjaannya. Suami, dia punya tanggung jawab di tempat pekerjaannya, di rumahnya terhadap istri, terhadap anaknya. Suami dan istri juga punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dirinya sendiri, memimpin dirinya sendiri. Mengendalikan dirinya sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang melekat kepada diri kita. Kalau tidak kita kerjakan, maka tunggulah kehancurannya. Termasuk juga amanah-amanah yang diberikan di dalam pekerjaan. Dalam sebuah hadis disebutkan, iza diyatul amanah fantazir sa'ah. Ketika suatu amanat, suatu tugas, suatu peran, suatu tanggung jawab, kalau tidak diberikan pada yang tepat orangnya, dan orang yang tidak mengerjakan, tidak mengamalkannya, maka tunggulah kehancuran. Jadi kita itu sebagai seorang ibu, jalani amanahnya sebagai ibu, jalani tugas sebagai ibu, jalani tanggung jawab sebagai ibu, jalani peran sebagai ibu. Jangan ketika Allah punya anak tidak diurus. Ketika membuik lagi sepange.
Tapi ketika ala gadang anako ala jadi amaleh murinya. Kurang semangenya. Tadi yang berpikir macam-macam itu perlu diberasihan ikonyo, apa kepalunya tuh. Tapi kalau ya, makanya ibu-ibu tuh hebat. Surga tuh cuma di bawah telapak kaki ibu. Mana ada telapak kaki saya, nggak ada. Dan ketika Rasulullah melihat sahabat yang ingin pergi perang masih muda, ya, ditanya oleh Rasulullah, udah ibumu belum? Belum. Sampai berkali-kali izin ke ibunya. Ibu penting sekali. Nah, ibu punya peran dan tanggung jawab. Kita sebagai ibu punya amanah. Bapak punya amanah sebagai ayah, sebagai orang tua. Kalau nggak dikerjakan, tunggulah kehancuran. Apa hancurnya rumah tangga Bapak Ibu? Bercerai jelas. Apakah enak bercerai itu? Tidak enak. Udah pernah nyoba? Oh, udah pernah nyoba? Iya katanya. Berarti yang lainnya karena yang sudah mencoba udah enak. Rasulullah melarang kita cerai. Bahkan kata Rasulullah, perbuatan yang halal dibenci Allah adalah cerai. Ya. Abghadul halali indallahi at-tolak. Begitu. Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah cerai. Nah, itu kehancurannya. Belum lagi anaknya. Ibunya sibuk sendiri, bapaknya sibuk sendiri sini. Broken home. Itu butuh perhatian dari bapak dan ibunya. Hancur. Keluarganya jadi broken home, membuat rusak masyarakat. Anak dari keluarga yang tidak baik, maka akibat kepada masyarakat. Saya pernah nanya Bapak Ibu ke penjara di Muaro. Itu rata-rata yang kena narkoba, kena kriminal dan sebagainya. Ditelusuri, itu berasal dari keluarga yang hancur. Bapak ibunya cerai. Bapak ibunya enggak memerankan amanah sebagai ibu dan sebagai bapak. Akhirnya anaknya terlantar, terbiar, kurang kasih sayang dan tidak ada bimbingan dan arahan dari bapak ibunya. Akhirnya anak berjalan dengan tumbuh kembang sendiri. Akhirnya menyimpang, menyeleweng. Akibatnya rusak, hancur. Karena dia tidak dididik oleh ibu dan bapak yang tidak menepati amanah. Fantazir sa'a. Di kantor sama juga. Ada seorang petugas tamat SD di kantor kita. Kerjanya nganter-nganter surat. Punya amanah enggak pegawai tadi? Dia tamat SD. Kerjanya nganter surat. Punya amanah enggak? Apa amanahnya? Ngantar surat. Kalau dikaitkan dengan hadis tadi, amanah enggak dikerjakan, hancur, rusak, gagal, tidak sukses. Bisakah dikenakan dengan tamat SD yang tugasnya ngantar surat? Kalau dia tidak mengejar amanah akan hancur? Akan hancur juga? Betul? Kepada pekerjaan yang kita kerjakan, tapi juga membuat dosa. Pak Prapto, Kepala Dinas PU, mengundang seluruh jajaran eselon 3 rapat pada hari Senin jam 8 pagi. Pakai surat. Yang petugas surat itu enggak ngasih, enggak menjalankan amanahnya. Petugas surat tadi enggak menjalankan amanahnya. Apa amanahnya? Ngantar surat. Pak Prapto jam 8 pagi udah duduk. Padahal biasanya Pak Prapto jam 9 nyampenya itu. Hari Senin.
Ya. Ini udah buru-buru datangnya. Udah buru-buru itu datangnya, udah buru-buru. Ya. Udah buru-buru. Artinya diupayakan datang jam 8. Udah buru-buru, ditinggalin semua kerjaan-kerjaan yang lain. Jam 8. Nggak ada yang datang satupun. Coba bisa dibayangkan apa yang terjadi kepada Pak Prapto. Udah dia ngeburu-buru datang, biasa jam 9, sekarang jam 8 nyampe. Udah disiapkan bahan, mau rapat, dan hasil rapatnya lagi ditunggu oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur udah nanyain mulu, gimana Pak Prapto? Iya Pak, nanti kita rapatkan besok jam 8 hari Senin. Hancur gak tuh? Saya minta Pak Prapto jam 11 hasilnya kasih tahu saya. Karena saya pun ditanya juga oleh Menteri PU jam 12. Menteri PU mau nanya saya, gimana hasilnya? Berantakan gak? Gara-gara siapa coba? Pengantar surat. Karena dia nggak menjalankan amanah. Jadi amanah itu sekecil-kecilnya, apapun peran dan tugas kita, tidak perlu jadi gubernur. Kalau amanah itu harus ditepati, jadi tukang sopir. Apa kerja sopir? Apa amanahnya sopir? Bawa mobil. Bawa mobil kan, sopir. Amanah nggak harusnya? Coba kalau sopirnya tidak amanah. Ngebut, tidak hati-hati, tabrakan. Hancur nggak? Hancur. Karena tidak amanah. Jadi hidup ini Bapak Ibu punya peran dan punya tanggung jawab masing-masing semua kita manusia. Kulukum ra'in. Kita sebagai rois, sebagai pemimpin, sebagai orang yang punya tanggung jawab. Kulukum mas'ulun, kita punya tanggung jawab. An ra'iyati, atas apa yang diembankan kepada kita masing-masing. Tentu semakin tinggi pula dampak positif dan dampak negatif atas amanah yang dimilikinya. Tadi tukang antar surat saja begitu. Sopir saja begitu. Dampak negatif kalau dia tidak amanah. Cleaning service. Punya amanat gak? Apa kerjanya? Bersihkan. Coba kalau nggak dikerjakan. Ada orang membuang kulit pisang sembarangan. Oke lah itu kerja dia nggak betul. Tapi cleaning service kan mesti membersihkan. Lupa dia. Terinjak sama orang. Gimana? Jatuh. Hancur juga. Banyak lagi Bapak Ibu yang lain. Termasuk pekerjaan kita di kantor. Di rumah juga begitu sebagai ibu, sebagai bapak. Bagian dari masyarakat. Di majelis taklim ibu-ibu ada amanah juga. Yang pengurusnya. Apakah ketua, ketarisnya, caranya. Ada orang yang mendapat amanah. Kerjakan. Yang penting dapat jabatan. Itu tunggulah kehancuran. Bapak Ibu, ini pun merupakan satu janji yang kalau kita kaitkan dalam Al-Quran juga, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Tepatilah janji-janji dan amanat yang melekat kepada diri kita. Cuman yang jadi persoalan saat ini ya Bapak Ibu, ini herannya ya. Amanat itu dikaitkan dengan peran tanggung jawab seseorang. Dan peran tanggung jawab ini dikaitkan dengan jabatan yang melekat. Jabatan sebagai ibu, jabatan sebagai bapak itu jabatan. Ada peran, tanggung jawab, dan ada tugas kerja dan amanatnya. Kemudian juga melekat kepada PNS. Melekat kepada kepala-kepala bidang, kepala bagian, kepala dinas. Melekat pula kepada gubernur. Cuman yang menjadi pertanyaan saya adalah, amanat itu berat kalau kita tidak bisa jalankan. Tadi berdampak kepada pekerjaan yang kita kerjakan, tapi juga membuat dosa, menjadi kita tidak mendapatkan kebaikan dari Allah, dan menjadikan kita tentu gagal dalam menjalankannya. Nah,
yang jadi pertanyaan orang berebut. Berebut untuk mencari amanah. Berebut untuk mendapatkan amanah. Atau bahasa mudanya berebut untuk menjadi pemimpin. Berebut untuk menjadi gubernur. Berebut untuk jadi bupati wali kota. Berebut untuk menjadi kepala. Padahal yang dikejar amanah. Amanah ini salah-salah kalau kita kejar kehancuran buat kita dan membawa kita ke neraka. Makanya para khalifah, khulafaur rasyidin, baik dari Abu Bakarnya, Umarnya, radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, dan Ali, itu dalam ungkapan kata-kata dia sebagai khalifah mendapatkan amanah. Bukan main, dia meminta masukan dari yang lain, dari bawahannya, untuk menegurnya kalau amanahnya nggak tepat dijalani. Karena kalau hancur semuanya. Dan kemudian minta oleh khalifah kepada sahabat-sahabat Nabi yang tentu menjadi rakyat dan pengikutnya untuk menegur, menasihati, dan juga meluruskan dia kalau dalam menjalankan amanah tidak baik. Begitu pemimpin. Kenapa? Dampak dari amanat yang tidak dikerjakan, tunggulah kehancuran. Padahal jabatan-jabatan itu berisiko kepada kita semuanya. Termasuk juga kalau ibu kan jadi ibu, bapak jadi bapak amanah. Tapi yang pegawai juga sama. Ada yang minta jabatan, jadi eselon 4, eselon 3. Bisa saja dikasih. Ini eselon 4 dikasih, eselon 3 dikasih. Tapi kalau seandainya amanah diberikan kepada mereka yang menjabat sesuatu tugas, peran, dan tanggung jawab, tapi kemudian tidak bisa menjalankan, kehancuran. Apa kehancurannya dalam sebuah dinas? Pekerjaan nggak selesai, proyek-proyek nggak jalan, kalaupun jalan hasilnya nggak bagus, bahkan terjadi penyimpangan karena tidak dilaksanakan oleh mereka yang punya kepakaran dan kemampuan, sehingga tidak bisa menjalankan amanah. Nah, oleh karena itu akibatnya hancur dan gagal. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita bersama, karena kita semuanya punya amanah, sekecil apapun adalah amanat yang ada pada kita melekat, maka jalanilah dengan baik, supaya kita tidak gagal dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak gagal dalam menjalani pekerjaan, rumah tangga, di sekolah juga begitu yang masih pelajar, kemudian juga di masyarakat bagi kita yang bermasyarakat dengan urusan-urusan di tengah masyarakat, apakah di masjidnya dan sebagainya, jalankan amanah dengan baik, insya Allah kita sukses berjalan dengan benar. Ya, tidak seperti yang kata Rasul tadi, fantaziris, masuk orang yang meninggalkan amanat. Baiklah Bapak Ibu, serasa cukup waktunya. Terima kasih atas kehadiran dan juga perhatian Ibu-ibu, Bapak, dan mohon maaf kalau ada yang salah. Al-haqqu mir-rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang hak datang dari Allah, dan kalau saya salah dari saya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.